ketemu lagi. Yuk belajar matematika lagi. Kalau 2 minggu lalu kita sudah belajar tentang perkalian. Nah, minggu ini kita akan mulai belajar tentang pembagian. Yuk kita perhatikan percakapan berikut ini. Kamu masih ingat kalimat penutup paragraf pertama pada teks sebelumnya? Masih, banyak kelereng di dalam lingkaran ada 6 butir. Oh iya? Berapa orang yang bermain kelereng ya? 3 orang. Bagaimana ya caranya membagikan 6 butir kelereng kepada 3 orang agar setiap orang mendapatkan kelereng sama banyak? Caranya, setiap anak diberi 1, kemudian sisanya dibagikan lagi setiap orang 1 hingga habis. Pengurangan berulang, 6 dikurang 3 dikurang 3 sama dengan 0. Sama artinya 6 dibagi 3 sama dengan 2. Karena Mei melakukan 2 kali pengurangan, 6 dikurang 3 dikurang 3 sama dengan 0. Jadi setiap siswa mendapatkan 2 butir kelereng. Sekarang kami sudah mengerti. Terima kasih Mei. Sama-sama Beni, Edo. Anak-anak, dalam percakapan tadi, Mei menjelaskan tentang pembagian. Pembagian berarti membagi benda menjadi beberapa kelompok sama banyak. Setiap kelompok berisi sama banyak. Hasil pembagian juga dapat dicari dengan melakukan pengurangan berulang. Mari kita ingat pertanyaan Edo tadi. Bagaimana ya caranya membagikan 6 butir kelereng kepada 3 orang agar setiap orang mendapatkan kelereng sama banyak? Jawabannya bisa menggunakan 2 cara. Cara yang pertama, pengelompokan benda. Kita kelompokkan 6 kelereng menjadi 3 kelompok. Jadinya di dalam satu kelompok terdapat berapa kelereng anak-anak? Ya, betul. Menjadi 2 kelereng di dalam satu kelompok. Maka hasil dari 6 dibagi 3 adalah 2. Oke, itu cara yang pertama. Sekarang kita selesaikan dengan cara yang kedua, yaitu dengan cara pengurangan berulang. 6 dibagi 3 sama dengan titik-titik. Kurangi 6 dengan 3 hingga diperoleh hasil 0. Bagaimana? Seperti ini. 6 dikurang 3 dikurang 3 sama dengan 0. Perhatikan anak-anak. Ada 2 kali pengurangan sampai hasilnya menjadi 0. Sehingga 6 dibagi 3 sama dengan 2. Nah, anak-anak, dari penjelasan tadi berarti kesimpulannya untuk menyelesaikan pembagian ada 2 cara. Yang pertama, pengelompokan benda. Yang kedua, pengurangan berulang. Sekarang, Bu Nana mengajak kamu untuk fokus pada pengurangan berulang ya. Yuk. Anak-anak, kamu dapat menghitung hasil pembagian dengan cara pengurangan berulang. Perhatikan pertanyaan berikut ini. Banyak skor yang diperoleh Beni sejak babak penyisihan sampai akhir permainannya adalah 45 poin. Jika Beni melalui babak penyisihan, semifinal, dan final, berapakah skor yang diperoleh Beni di setiap babak? Nah, kalimat matematikanya adalah 45 dibagi 3 sama dengan titik-titik. Penyelesaiannya seperti apa anak-anak? Penyelesaiannya bisa melakukan pengurangan berulang.
Benny memiliki 45 poin. Benny melewati 3 babak. Nah, mari kita selesaikan dengan pengurangan berulang. Caranya adalah kita mengurangi 45 poin tersebut dengan angka 3 sampai hasilnya 0. Sampai habis ya anak-anak. Yuk kita mulai. 45 dikurang 3, dikurang 3, dikurang 3, dikurang 3. Dikurang 3, 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 dikurang 3 sama dengan 0. Sudah dapat hasilnya 0 anak-anak. Sekarang kita hitung pengurangan 3 itu berulangnya berapa kali. Coba ya, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi, skor yang diperoleh Benny setiap babak ada 15 poin. Karena 45 dibagi 3 hasilnya adalah 15. Mudah ya, kamu pasti bisa. Sekarang Bu Nana mengajak kalian untuk melihat hubungan perkalian dan pembagian. Ternyata perkalian dan pembagian saling berhubungan loh anak-anak. Dari operasi pembagian yang diketahui, kita dapat menuliskan bentuk perkalian. Coba perhatikan teks percakapan berikut ini. Ternyata pembagian dapat diubah menjadi bentuk perkalian. Bagaimana caranya? Begini, saat saya memasukkan 6 bola kertas ke dalam 3 kantong plastik, maka 6 bagi 3 sama dengan 2. Terdapat 2 bola pada setiap kantong plastik. Jika dibalik, sebanyak 3 kantong plastik mendapatkan 2 bola kertas di setiap kantongnya. Kalimat matematikanya menjadi 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi 6 bagi 3 sama dengan 2. Karena 2 kali 3 sama dengan 6. Sekarang kita menghitung hasil pembagian yuk. Hasil pembagian dapat dihitung dengan pengurangan berulang sampai 0. Hasil pembagian juga dapat diketahui dengan mengingat hasil perkalian atau melihat tabel perkalian. Masih ingat kan dengan tabel perkalian anak-anak? Ini dia. Teman-teman, aku menemukan fakta unik tentang pembagian. Fakta apa itu, Benny? Nah, perhatikan tabel berikut. Kita menghitung pembagian bilangan 15 dengan bilangan 5. Perkalian bilangan 15 yang sebaris dengan bilangan 5 ternyata ada di lajur 3. Jadi 15 bagi 5 sama dengan 3. Dapat dipahami anak-anak? Bu Nana ulangi yang telah kita pelajari hari ini ya. Yang pertama, pembagian adalah pengurangan berulang. Hasil pembagian dapat dihitung dengan pengurangan berulang sampai 0. Yang kedua, hasil pembagian juga dapat diketahui dengan mengingat hasil perkalian atau dengan melihat tabel perkalian. Yang ketiga, perkalian dan pembagian saling berhubungan. Dari operasi pembagian yang diketahui, kita dapat menuliskan bentuk perkalian. Contohnya, 6 dibagi 3 sama dengan 2, karena 2 kali 3 sama dengan 6. Semoga dapat dipahami ya. Ayo mulai berlatih pembagian dengan soal-soal yang ada di buku temamu. Semakin sering berlatih, kamu akan semakin mahir. Selamat berlatih anak-anak. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.